Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Bagus Hari Kepakisan dengan NIM 051001601222. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pendahuluan kerja praktek pada proyek apartemen Soltera Place. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang kerja praktek itu sendiri. Universitas Trisakti merupakan salah satu universitas di Jakarta yang memiliki program studi jurusan teknik sipil yang berakreditasi baik. Mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti diwajibkan mengikuti program kerja praktik. Pada jurusan Teknik Sipil, program kerja praktik itu memiliki bobot sebesar 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib. Kerja praktek adalah kegiatan kerja nyata mahasiswa yang dilakukan di perusahaan atau proyek konstruksi yang untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dan melihat relevansinya di lapangan. Tetapi pada situasi pandemi seperti sekarang ini, kerja praktek sangat sulit untuk dilaksanakan di proyek konstruksi ataupun perusahaan. Dikarenakan dengan ketatnya protokol kesehatan yang tidak memperbolehkan beberapa proyek konstruksi atau perusahaan adanya kerumunan dalam jumlah yang besar. Perusahaan atau proyek konstruksi yang memperbolehkan adanya kegiatan kerja praktik juga sudah mempertimbangkan risiko yang akan ditimbulkan dan sudah sangat memenuhi syarat dengan sangat menjunjung tinggi pelaksanaan protokol kesehatan yang sudah dibuat atau ditentukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan kerja praktik sekarang ini pada masa pandemi, mahasiswa diwajibkan untuk aktif dalam melakukan pengumpulan data dan juga studi literatur dari berbagai macam sumber, seperti internet dan lain-lain. Mahasiswa dapat melakukan pengumpulan data pada suatu tahap pekerjaan di lapangan tanpa harus turun ke lapangan dikarenakan situasi pandemik sekarang. Pada pelaksanaan kerja praktik ini, saya melakukan pengumpulan data proyek konstruksi dari proyek apartemen Soltera Place di PT Waskita Karya. Selanjutnya itu ada tujuan kerja praktek. Tujuan kerja praktek ini sendiri untuk memberikan pengetahuan dan wawasan agar mahasiswa dapat mengetahui proses pelaksanaan suatu pekerjaan dari proyek konstruksi, serta memberi wawasan dan kemampuan tentang metode pelaksanaan pekerjaan serta alat dan bahan yang digunakan dari suatu proyek di lapangan. Walaupun daring juga kami bisa mencari data dan juga studi literatur dari internet. Selanjutnya itu latar belakang proyek apartemen Soltera Place. Perkembangan kota Jakarta sebagai ibu kota negara berlangsung dengan cepat. Dengan banyaknya pembangunan semakin mengukuhkan Jakarta sebagai pusat dari semua kegiatan pemerintahan, bisnis sosial, serta hubungan di Indonesia. Jakarta menjadi tujuan utama masyarakat lokal maupun luar daerah yang berbondong-bondong untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Namun, perkembangan kota Jakarta yang pesat dengan jumlah penduduk yang kian bertambah tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan sebagai tempat tinggal. Sehingga harga tanah di Jakarta menjadi semakin mahal. Di lain pihak, makin tingginya tingkat kebutuhan dan permintaan hunian khusus di kota Jakarta menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan properti khususnya apartemen sekarang ini lebih diarahkan menuju vertikal atau biasa disebut dengan vertical living. Soltera Place Apartemen terletak di kawasan elit Pejaten, Jakarta Selatan, terletak di jantung kota dengan akses mudah dari dan menuju penjuru Jakarta baik digunakan kendaraan umum maupun pribadi. Soltera Place Apartemen berlokasi strategis dan berdekatan dengan banyak fasilitas pendidikan seperti Binus University dan Sampurna University, fasilitas kesehatan seperti Medistra Hospital, dan fasilitas perbelanjaan seperti Pejaten Village Mall dan Kemang Village. Dengan lokasi yang strategis tersebut, Soltera Place Apartemen yang terdiri dari 2 tower dengan tinggi 35 lantai yang dibuat lengkap dengan residence, facility floor, lobby, basement, dan kolam renang. Berikutnya itu ada data proyek. Nama proyek ini adalah Soltera Place Apartemen dengan lokasi proyek berada di Jalan Condet Pejaten Barat nomor 2 RT dan RW 7, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan nomor pos 12510. Jumlah tower yang terdapat di apartemen ini berjumlah 2 tower dengan jumlah lantai 34 lantai pada apartemen 1 dan apartemen 2, ditambah dengan 3 basement dan 1 rooftop. Sifat kontrak pada proyek ini adalah lump sum fixed price dan nilai kontraknya sejumlah 487.926 juta yang sudah termasuk PPN. Pemilik proyek ini adalah PT Waskita Firm Perkasa Realty. Konsultan strukturnya adalah PT Keita Engineering Consultant.
Konsultan arsiteknya adalah PT Airmas Asri. Konsultan M&E-nya adalah PT Elektro Karya Mandiri. Konsultan MK-nya adalah PT Citria Experindo. Kontraktor utamanya adalah PT Waskita Karya Persero. Kemudian waktu pelaksanaannya adalah 36 bulan kalender, yaitu 970 hari kalender terhitung dari 3 November 2018 sampai 30 Juni 2021. Dengan masa pemeliharaan 365 hari kalender. Fungsi bangunan ini difungsikan untuk hunian. Dan jumlah unitnya pada Tower 1 ada 521 unit dan Tower 2 537 unit. Supplier konkretnya ada SCG dan Merak Jaya Beton. Lingkup pekerjaannya meliputi persiapan, struktur, arsitektur, dan mekanikal, elektronik, dan plumbing atau disingkat MEP. Sistem pembayarannya adalah monthly progress payment. Dan subkontraktor yang bekerja sama pada Backisting ada CV Sejahtera Mandiri, pada fondasi ada PT Paku Bumi Semesta, pada galian ada PT Naga Surya Indo. Selanjutnya, proyek apartemen Soltera Place ini berada di daerah Pejaten. Secara geografis dibatasi oleh pada utara perumahan warga, di daerah selatannya dibatasi oleh perumahan warga juga, pada daerah barat dibatasi oleh SDN Pejaten Barat, dan pada daerah timur dibatasi oleh perumahan warga. Selanjutnya itu ada data teknis proyeknya. Jenis bangunan ini adalah apartemen dengan fungsi bangunan yang sudah saya sebutkan, yaitu hunian. Luas lahan kurang lebih 1,1 hektar dan mutu beton yang dipakai untuk balok, pelat, dan tangga adalah K400. Untuk kolom dan shear wall K550 dan untuk pondasi memakai K300. Mutu baja berdiameter kurang dari 13 mm U24 dengan FY 240 MPa, diameter 12 mm U40 FY 400 MPa, dan diameter kurang dari 10 mm U40 FY 400 MPa. Jumlah tower juga sudah saya sebutkan, yaitu 2. Jumlah lantai juga 34 lantai dengan 2 apartemen, 3 basement dan 1 rooftop. Basement ada 3 lantai dan hunian 23 lantai, podium parkir 3 lantai, dan itu merupakan data teknis proyek tersebut. Selanjutnya masuk ke struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan proyek untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisir sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Pada proyek Soltera Place apartemen ini, organisasi yang ada secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu pemberi tugas atau owner, konsultan perencana, dan pelaksana atau kontraktor. Konsultan dan kontraktor memiliki tanggung jawab secara langsung kepada owner, dan antara konsultan dan kontraktor dapat berhubungan koordinasi satu sama lain secara berkesinambungan hingga proyek diselesaikan. Unit-unit yang terlibat yaitu yang sudah saya sebutkan juga. Yang pertama itu ada owner. Owner itu adalah pemilik proyek, seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Selanjutnya ada konsultan perencana. Konsultan perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas atau klien untuk melaksanakan pekerjaan proyek perencanaan pembangunan. Konsultan perencana dapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah. Yang ketiga itu ada kontraktor. Kontraktor adalah perusahaan yang mengerjakan proyek. Dalam dunia kontraktor dikenal istilah main kontraktor dan subkontraktor. Main kontraktor adalah badan atau usaha orang yang mengendalikan seluruh pekerjaan dan mengatur schedule proyek serta bertanggung jawab langsung kepada owner. Tugas kontraktor utama adalah mencari tenaga kerja yang profesional untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya juga ada PM atau project manager. Adalah orang yang ditunjuk untuk menggerakkan organisasi proyek dan memimpinnya dalam mencapai tujuan proyek. Ada juga QC atau quality control, adalah pihak atau orang yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terkait proses ataupun metode pelaksanaan.
material atau bahan dan hasil akhir pekerjaan untuk dipastikan bahwa kualitas semuanya telah sesuai dengan standar mutu pekerjaan. Dan ada HSE. Perusahaan yang mempunyai fungsi pokok terhadap implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, mulai dari perencanaan, pengorbanan dan pengorganisasian, penerapan dan pengawasan serta pelaporannya. HSE di masa pandemi ini sangat penting untuk menjaga protokol kesehatan agar proyek bisa tetap berjalan dan tidak menimbulkan klaster baru corona. Karena di masa pandemi ini sangat penting untuk menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya ada site operasional, orang yang terlibat perencanaan, koordinasi dan kontrol lapangan dan bertanggung jawab memastikan proses pekerjaan dilakukan secara efisien. Ada juga site engineering yang bertanggung jawab dalam hal teknis dan pelaksanaan pembangunan proyek. Ada juga site administration yang bertugas menunjang segala aktivitas dalam proyek itu sendiri supaya lebih lancar. Ada juga supervisor atau pelaksana, pihak atau orang yang di tingkat pelaksanaan suatu proyek yang bertugas untuk bertanggung jawab atas pekerjaan karyawan secara tepat dan efisien sesuai dengan tugas yang ditentukan oleh atasannya. Ada juga QS atau Quality Surveyor, adalah sebuah profesi yang mempunyai keahlian dalam perhitungan volume, penilaian pekerjaan konstruksi, administrasi kontrak sedemikian sehingga suatu pekerjaan dapat dijabarkan dan biayanya dapat diperkirakan, direncanakan, dianalisa, dan dikendalikan dan dipercayakan. Ada juga drafter yang membuat gambar kerja sesuai arahan engineer, memeriksa kelengkapan dan sistem gambar, menyiapkan dokumen as-built drawing, memelihara gambar-gambar arsip, menyesuaikan gambar perencanaan dengan kondisi nyata di lapangan, dan menjelaskan kepada pelaksana lapangan atau supervisor. Ada juga surveyor, orang yang melakukan inspeksi, survei, dan pengukuran aktual di lapangan untuk memastikan kondisi aktual lapangan sebelum pekerjaan dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan bahwa bangunan yang dibangun telah sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan. Dan yang terakhir juga ada pekerja, bagian yang melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan sesuai dengan instruksi kerja dan mematuhi standar serta prosedur yang telah ditentukan. Di masa pandemi ini, pekerja juga harus, semua unit juga harus tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya. Terima kasih.